Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memberikan edukasi mengenai kelembagaan pertanian. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama itu ada Afifah Oktaviani dengan NIM belakang 150, yang kedua ada Dewi Fatimah dengan NIM belakang 287, yang ketiga ada Fajriyatun Hasanah dengan NIM belakang 074, yang keempat ada Hafsrah Afriyanti dengan NIM belakang 153, dan yang terakhir ada Kangza Ardila dengan NIM belakang 175. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kelembagaan pertanian. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan, keluarga, negara, agama, dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Kelembagaan pertanian yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas atau local institution yang berupa organisasi keanggotaan atau membership organization serta kerjasama, yaitu mengenai petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama. Yang kedua ada lembaga administrasi pemerintah. Administrasi sendiri itu adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas etos kerja, rasionalitas tertentu untuk suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penyuluhan pertanian sendiri itu merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal khusus bagi petani atau pelaku agrobisnis, membutuhkan pelayanan administrasi yang baik agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Administrasi penyuluhan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan penyuluhan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dari pengertian di atas, ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, administrasi penyuluhan adalah suatu proses yang diketahui titik permasalahannya, sedangkan kapan berakhirnya itu belum diketahui. Yang kedua, administrasi penyuluhan itu mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, melibatkan dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas termasuk waktu dan tempat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai lembaga penelitian dan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan ini diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan dapat membantu fungsi dari penyuluhan pertanian seperti menjadi alat yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian, komunikasi pertanian, dan juga sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat petani. Kemudian ada kelembagaan penyuluhan terdiri dari satu, Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi, yang kedua Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada tingkat kabupaten atau kota, yang ketiga ada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tingkat kecamatan. Materi yang terakhir yaitu gotong royong. Pekerjaan gotong royong terdiri atas dua macam. Yang pertama, kerjasama yang timbul dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri atau bottom up. Kerjasama ini terjadi karena ada kebutuhan yang besar dalam masyarakat. Yang kedua, kerjasama dari masyarakat itu sendiri tapi berasal dari luar atau top down. Berasal dari struktur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, kebijakan dari atasan dan bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat pedesaan mempunyai penilaian yang tinggi terhadap mereka yang dapat bekerja keras tanpa bantuan orang lain. Jadi mereka bukanlah masyarakat yang senang berdiam diri tanpa aktivitas, tanpa ada suatu kegiatan, tetapi sebaliknya. Konsep gotong royong memiliki value sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong sangat erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dimanapun terkhusus dalam kehidupan rakyat sebagai petani dalam masyarakat agraris. Masyarakat agraris sendiri adalah kelompok masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Masyarakat pedesaan ditandai dengan
pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama anggota warga desa, sehingga seseorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat ia hidup, serta rela berkorban demi masyarakatnya, saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama. Demikian materi edukasi mengenai kelembagaan pertanian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.